Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Hadratul Muhtaram Bapak Kiai Ahmad Wajudi dan Muhtaram Ustaz Abdul Khalid dan Pak Dokter, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kusyuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang siang hari ini perkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita manasik perjalanan suci Bapak Ibu-ibu ke tanah Mekah Madinah, insyaallah jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu-ibu, berangkat ke Mekah Madinah ini beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu sudah keluar kota bahkan keluar negeri. Silahkan Bapak Ibu rasakan suasana hati akan ke Amerika beda dengan suasana hati akan ke Mekah. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singaparna. Mohon maaf Bapak Ibu, umroh paling seminggu, ya Allah, 9 hari lah dengan perjalanannya. Ya, tapi mohon maaf yang namanya beresin koper nggak beres-beres. Dibuka, dimasukin lagi, dibuka lagi, dimasukin lagi. Bapak Ibu, mohon maaf, saya selama jadi ustaz belum pernah mendapatkan panggilan ceramah para keselamatan mau pergi ke Amerika. Ada nggak ke Eropa selamatan dulu? Nah, tapi orang berangkat umroh, berangkat haji, jemaah Allah, begitu daftar hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan makin deg-degan. Bahkan kadang-kadang tetangga suka nakut-nakut. Apa kata tetangga? Mau umroh ya? Iya. Awas tuh, kalau di situ kamu mukul di sana, dipukul. Kalau di situ kamu nyubit di sana, dicuci. Para jemaah Allah, makanya banyak banget orang mau pergi umroh pada stres. Kenapa? Kalau dibalas, mohon maaf Bapak Ibu. Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah berperan sebagai saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede dah. Satu dosa langsung dibayar satu bisul. Saya kira tidak nyusulan semuanya jadi tapi Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita sehingga yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah rahimakumullah, kenapa sebabnya Bapak Ibu kok kita akan berangkat umrah itu hati deg-degan? Karena setiap orang yang datang ke Mekah itu disunahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram itu bukan assalamualaikum. Dan salam tanah haram itu tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, salam ini Bapak Ibu dijawab oleh para malaikat kadang. Dan jawaban malaikat itu ada dua. Pertama kata malaikat, labbaika wa sa'daika, silahkan sama Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Semuanya jadi indah, semuanya jadi nikmat semuanya. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Gimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kok bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram, tongkos yang kau bawa uang haram. Karena itu para jemaah rahimahullah, mengiringi langkah bapak ibu ke tanah suci. Silahkan bapak ibu tiap malam sebelum berangkat laksanakanlah sholat sunnah hajat. Lalu sempatkan bapak ibu sebelum berangkat nanti, ya, pada hari Minggu insya Allah jemaah rahimahullah, sempatkan waktu sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar ini 2 rakaat. Usolli sunnatan di safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa ganti dengan membaca Qul. Saya di Sumatera Utara di Ciputat, mohon maaf nenek-nenek di Ciputat nggak hafal surat Al-Ikhlas, tapi Qul. Bapak Ibu, baik, saya akan menjelaskan tentang program dan proses perjalanan kita semuanya. Insya Allah Bapak Ibu akan terbang dengan Garuda GA968 pada tanggal 5 November. Jadi bukan besok tapi hari Minggu. Insya Allah GA958 ini ya, baik. Hari Ahad, yang hari Minggu, hari Ahad. Insya Allah GA968 ini akan terbang pada jam 9.35 pagi. Dan 3 jam sebelum keberangkatan, Bapak Ibu mohon sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ustaz, di mana di Terminal Soekarno-Hattanya, di bandaranya? Terminal 3. Sebelah mana Ustaz kumpulnya? Bapak Ibu, kalau nanti sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Apa? Sate Khas Senayan. Kumpul di depannya, bukan di dalamnya. Jadi di depannya ya, di depannya ya mohon nanti era akan ada panitia di situ. Boarding pass akan dibagikan di sana, sekaligus juga dengan paspor, insya Allah. Juga era menyiapkan nasi kotak, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum sarapan, insya Allah nanti disiapkan nasi kotak. Nah, para jemaah rahimahullah, setelah mendapatkan boarding pass, Bapak Ibu silahkan masuk ke ruang tunggu bandara, ruang tunggu pesawat. Bapak Ibu naiklah ke pesawat dengan tertib. Jemaah rahimahullah, tolong itu paspor diamankan. Jangan sekali-kali itu paspor diletakkan di kantong kursi. Udah dipastikan hilang, udah dipastikan lupa. Banyak sekali kejadiannya. Bahkan kemarin saya baru pulang minggu yang lalu ke Rahimahullah, jamaah kita ya, paspornya dimasukkan ke tas apa namanya kecil, tas kecilnya disangkut disangkolin di kursi, keluar dari pesawat lupa. Masya Allah. Tolong Bapak Ibu letakkan amankan ke paspor. Pak Bu, sebaiknya kalau boleh Bapak Ibu, kalau sudah dapat paspor, Bapak Ibu cek visanya setelah lembaran, foto visanya. Kenapa sebabnya? Khawatir Bapak Ibu nanti masuk Masjidil Haram, ditanya mana visa, ditunjukkan. Karena kadang-kadang diperiksa visanya, kadang-kadang ya itu yang Bapak sebaiknya kan Bapak Ibu kan foto. Insya Allah jam 5 jam 9.11 akan terbang. Bapak Ibu tidak usah sholat zuhur di atas pesawat, tidak usah sholat asar di atas pesawat. Mengapa sebabnya? Karena nanti kita landing di Madinah sekitar jam 15.05, jam 15 sore, jam 3 jam waktu asar masih ada. Karena itu jamaah rahimahullah, tidak usah sholat zuhur di atas pesawat, tapi niatkan ketika masuk sholat zuhur, Bapak Ibu niatkan akan menjamak takhir sholatnya nanti waktu asar di mana? Di Madinah. Jadi jamak takhir di Madinah nanti sambil nunggu tas, Bapak Ibu silahkan sholat asar. Jamak takhir dengan zuhur. Cuma masalahnya sholat jamak takhir ini ada syaratnya.
Syaratnya apa? Ayyan niat fil waqtil awal. Niatnya harus di waktu yang pertama. Jadi begitu masuk waktu zuhur, niatkan di hati saya mau sholat zuhur di jam terakhir Isya. Itu bahasa Jawa. Insya Allah 9 jam Bapak Ibu akan terbang menuju ke Madinah, dan sore hari jam 15 akan sampai di Madinah. Turun di Madinah, Bapak Ibu silahkan langsung imigrasi. Mudah-mudahan lancar imigrasinya. Dan setelah imigrasi, Bapak Ibu ketemu dengan koper besar. Ya, Bapak Ibu, koper besar sudah dibawa kemari? Koper kecil? Belum. Koper kecil besok boleh dibagasikan. Dan sebaiknya dibagasikan. Kenapa sebabnya? Karena jemaah rahimahullah, pesawat besok penuh, khawatir bagasi di dalam pesawat nggak cukup. Oleh karena itu jemaah rahimahullah, lebih baik besok Bapak Ibu sampai ke bandara, koper kecilnya serahkan ke daerah untuk dibagasikan. Ya. Supaya juga lengan nanti di bandara. Begitu sampai di Madinah Bapak Ibu, selesai proses imigrasi, Bapak Ibu akan ketemu dengan koper besar. Karena jemaah rahimahullah, koper besar tidak usah diambil. Tidak usah diambil. Yang diambil apa? Koper kecilnya. Tiba-tiba, mohon maaf, begitu turun, langsung disuruh keluar. Keluar. Gimana kalau begitu? Ya udah, keluar aja langsung ke bis, tidak usah nungguin kopernya. Kopernya bagaimana? Koper besar kecil, insya Allah nanti akan diangkut oleh porter kita menuju ke bis. Itu para jemaah. Nah, sambil nunggu koper dimasukkan ke dalam bis, silahkan Bapak Ibu nanti sholat zuhur dan asar jamaah takhir di mana? Di Madinah Al-Nawwah. Bapak Ibu, insya Allah, ya kalau sudah beres prosesi kopernya, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel di Madinah yang jaraknya dari bandara sekitar setengah jam perjalanan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, amin ya rabbal alamin. Selama perjalanan ke Madinah ini, Bapak Ibu tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang yang mau ribut, saya ceramah kemana-mana di Jabodetabek, ternyata masjid-masjid di Jakarta pada ribut berebut Sayyidina. Bahkan pernah saya mau masuk masjid, pas masuk masjidnya ditutup. Saya tanya pada tukang masjid yang mengkal, Abang, kenapa sih masjid kok ditutup? Dijawab sama tukang masjid, Haji, ini masjid ditutup sengaja. Loh, kenapa sengaja? Karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji pada berantem berebut Sayyidina, serem lihatnya. Untung Pak Haji, saya nggak pernah sholat. Nah, para jemaah rahimahullah, begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu kita akan munajat. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Lalu kita bicara, ya Allah, terima kasih hari ini saya sampai di kota Madinah. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi saya datang ke Madinah karena cinta saya pada Rasul, karena rindu saya pada Rasulullah. Tolong ya Allah, sampaikan salam rindu saya pada Rasulullah. Seraya mulut kita pada salawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam.
Mekah, di hotel nanti, koper besar tidak usah diambil. Koper cabin selalu dalam pegangan Bapak Ibu. Jadi koper cabin silakan ambil yang kecil, sedangkan koper besar insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing insya Allah para jemaah. Bapak Ibu di Madinah Al Munawwarah ini ada 2 hotel. Mohon maaf. Ada 1 hotel. Ada 2 hotel. Pertama mau penting, yang kedua saja hotel. Untuk makan pagi, makan malam, semua makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel. Insya Allah dengan menu Indonesia insya Allah. Bapak Ibu, untuk nanti fadilah dari Madinah kami silakan ke Pak Iwaidudin. Yang pasti Bapak Ibu, di Madinah ini yang perlu diperhatikan adalah ziarah ke Raudhah. Ziarah ke makam Nabi kapanpun juga bisa. Dan bahkan mohon maaf, sekarang ini perempuan mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk masuk ke dalam Masjidil Nabawi. Ba'da sholat subuh jam 6 jam 5 mohon maaf, ya habis sholat subuh itu pintu utama Masjid Nabawi ditutup untuk laki-laki. Perempuan yang boleh masuk ke situ. Jadi perempuan lebih punya kesempatan banyak untuk Masjid Nabawi. Ba'da subuh dan ba'da isya. Tapi untuk ke Raudhah tetap harus pakai tasreh. Tasreh itu apa? Surat izin. Karena itu mohon diperhatikan untuk ke Raudhah nanti waktunya akan ditentukan oleh petugas NRA di sana. Dan maaf kalau nanti ditentukan jam sekian kumpul untuk laki-laki, jam sekian untuk perempuan, tolong tepat waktu. Karena sekarang hanya sekali boleh masuk ke Raudhah sekali setiap orang datang ke Madinah. Tidak usah download aplikasi Nusuki. Tidak usah. Nanti kita yang atur. Kalau Bapak Ibu download aplikasi Nusuki, insya Allah ya untuk apply tempat di Raudhah dapatnya 2 minggu lagi. Padat ya mohon. Dan maaf yang individu dikebelakangkan. Yang grup didahulukan. Tapi maaf tolong tepat waktu. Kalau seandainya tidak ada pada waktunya, maaf tidak bisa ada ulang lagi masuk ke Raudhah. Bapak Ibu akan 3 malam berada di Mekah, di Madinah, di Madinah. Insya Allah dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Insya Allah Rabu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah juga nanti akan diatur untuk ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Akan ke Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa, insya Allah. Jam 7 pagi, mohon sudah siap. Bapak Ibu, Madinah udaranya sekarang menuju ke musim dingin. Bapak Ibu, adzan subuh di Madinah 2 kali. Adzan pertama 1 jam sebelum masuk waktu subuh, di Mekah pun juga sama. Adzan kedua masuk waktu subuh. Adzan pertama tidak membaca as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar adzan tidak baca as-salatu khairum minan naum, berarti belum masuk waktu sholat. 1 jam kemudian baru masuk waktu sholat. Karena menuju musim dingin, Bapak Ibu, sekarang subuh di Madinah tuh udah mulai agak siang. Adzan subuhnya jam 5 lebih 15 menit kira-kira. Sholat subuhnya jam 5:30 lebih. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Madinah Mekah nggak kesiangan karena adzan subuh jam 5:30. Kalau masih kesiangan juga emang keblok. Itu saudara. Insya Allah Bapak Ibu ya untuk urusan belanja, urusan korma, urusan belanja, urusan wudu dan yang lainnya silahkan bereskan di Madinah. Di Mekah, wabil khusus yang di Hotel Hilton Convention gak akan ketemu lagi tukang dagang. Kalau yang di Fairmont masih mendingan ya Pak ya, masih lewat mall. Yang di Hotel Hilton Convention sama sekali gak ketemu tukang dagang. Jadi kalau urusan oleh-oleh bereskan di Madinah. Belum selesai di Madinah, nanti di Jeddah ada waktunya ketika pulang. Belum beres juga, kita nabang aja. Nah insya Allah Bapak Ibu, Rabu besok Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum meninggalkan kota Madinah, Bapak Ibu saya anjurkan untuk pamitan dulu sama Nabi. Saya datang ke rumah Bapak Ibu, pulang diam-diam sopan nggak kira-kira?
Kita datang ke Rasulullah ke Madinah itu bukan ke Masjid Nabawi, tapi Jabal Imamah ke Rasulullah. Nah, pulang pamitanlah sama Rasulullah. Karena itu pagi-pagi hari Rabu akan diajak Bapak Ibu untuk ziarah wada, pamitan pada Rasulullah SAW. Lalu setelah ziarah wada, jemaah rahimahullah, Bapak Ibu silahkan untuk siap-siap jemaah rahimahullah untuk berangkat umrah. Bapak Ibu, sebelum zuhur hari Rabu besok mandi terlebih dahulu. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dibersihkan. Ketika mandi niatnya nawaitul husna, sama-sama. Sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum zuhur hari Rabu besok. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan, jemaah Allah. Kuku yang panjang silahkan potong, kumis yang gak rapi rapikan, bulu-bulu gak rapikan. Yang punya wangi-wangian pakai wangi-wangian di badan sewangi-wanginya. Salat zuhur kemudian di Masjid Nabawi, ya berjamaah dengan imam, tapi jamaah takdim dengan salat asar. Jadi para jamaah rahimahullah, setelah salat zuhur bangkit salat asar 4 rakaat, lalu kembali ke hotel makan siang. Hari Rabu besok jam 2 siang Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram walaupun belum berniat ihram. Ya, para jamaah rahimahullah, saya tekankan khususnya untuk bapak-bapak, tolong ketika besok berangkat dari hotel sudah tidak pakai dalaman. Kenapa Ustaz? Karena mohon maaf Bapak Ibu banyak yang kejadian. Ustaz, nanti aja dah, saya buka celana dalamnya, nanti aja dah kalau mau niat bibir Ali. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Sampai bibir Ali dia lupa. Bisnya nggak sebis dengan saya. Berangkatlah kita ke Mekah, jemaah rahimahullah. Turun di Mekah, dia keluar, jemaah rahimahullah. Ya, saya pun juga keluar. Kebetulan tidak sama bisnya. Dia nengok ke belakang, lihat saya turun dari bis. Begitu lihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dam. Karena itu hati-hati besok, bapak-bapak dari hotel jam 2 kita akan berangkat. Ketika bapak naik ke bis, Ustaz insya Allah akan berdiri di pintu bis ngerazia bapak-bapak. Insya Allah Bapak Ibu di tiap bis nanti ada mutawifnya, dan mutawifnya akan mengajar Bapak Ibu. Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah dari hotel akan langsung ke Mekah, tapi 6 km dari hotel akan berhenti di sebuah masjid, di sebuah wilayah namanya Dzul Hulaifah. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, di Dzul Hulaifah ini silahkan turun. Yang sakit, yang sepuh tidak usah turun. Kenapa sebabnya? Karena yang wajib dilaksanakan di Dzul Hulaifah bukan sholat tapi niat. Nih. Ya, jadi yang sakit nggak usah turun, di bis aja. Yang sembuh, yang kuat silahkan ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu kembali ke bis, di bis akan niat umroh bersama-sama. Nanti para ustaznya akan membimbing jemaah rahimahullah untuk berniat umroh. Ya, minimal sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hukumnya sunnah, yang wajib di hati ikrar saya niat umrah karena Allah. Kalau sudah niat umrah ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi, gak boleh tuh sampai ke Mekah langsung ngomong, Ustaz, saya gak ada umrohnya capek, Ustaz. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Sakit didorong. Bahkan maaf, kalau sudah niat umrah ini ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka dia tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi ketika dikafani, Rasulullah katakan la tukhammiruhu, kepalanya jangan ditutup. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia wafat dalam keadaan ihram dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik.
Ada yang mau daftar besok? Ada yang mau? Ya, kita laporin sama Allah. Ada yang mau daftar besok? Nah, para jamaah rahimahullah, ingat setelah niat umrah ini larangan ihram berlaku. Kapan berlakunya? Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Hati-hati, kadang-kadang laki-laki pakai kacamata. Kacamatanya disimpan di sini. Kepala bukan. Ya kan? Laki-laki dilarang menggunakan sendal yang menutup tumit. Ustaz, bagaimana kalau sendal gunung yang ada tali di belakang, injak belakangnya? Laki-laki tidak menggunakan pakaian yang berjari. Pakaiannya dua helai, satu diselendangkan, satu disahungkan. Itu helai. Nanti kita praktekkan. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, bedak. Apa yang blok sunblock. Saat bagaimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, PPO, balsam, Pinson? Itu bukan wangi, bau. Karena itu boleh kita. Laki-laki dan perempuan dilarang memotong-motong tanaman, dilarang mencabut rambut, menggunting rambut. Hati-hati, pucat-pucat hidung, kejabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Ngasih fakir miskin, sodakoh. Sodakohnya bagi berapa? 1 paket makanan. Bin siyamin au sodakotin au nusuk. 1 paket makanan itu kira-kira 25 real. Ketaknya gampang tuh 25 real. 1 bulu hidung 25 real. 2 bulu hidung kali jemur 3 bulu hidung 75 real. 55 itu sendiri, makanya hati-hati. Laki-laki dan perempuan dilarang untuk bercumbu. Mohon maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum selesai tahallul, maka 1 umrahnya batal, 2 jamaah rahimahullah harus memotong tabungan kambing lagi. Hati-hati jamaah rahimahullah. Insya Allah Bapak Ibu dengan bis Bapak Ibu akan menuju ke Mekah Mukarramah. Maaf, 400 km ini dalam waktu sekitar 4 jam 5 jaman. Maaf, 400 km Madinah Mekah tidak ada toilet, tidak ada rest area. Rest area antara Mekah Madinah sekarang sudah dibongkar semuanya. Jadi susah untuk mendapatkan rest area. Ustaz, urusan toilet bagaimana? Insya Allah di bis ada toilet. Kalau enggak urusan toilet, ya Allah, jamak takrim di Madinah. Kalau enggak, jamak takhir sekalian ya Allah. Itu jamak. Ya saya sampaikan begini, apa sebabnya? Kalaupun ada rest area, bagi kemarin saya lihat berhenti, ternyata nggak ada airnya karena sekarang rest area itu ilegal nih, dan dibongkar semuanya. Jadi tolong jamak urusan toilet jadi concern. Insya Allah Bapak Ibu sampai ke Mekah, Bapak Ibu akan ke hotel terlebih dahulu. Hotelnya ada 2, 1 hotel Hilton Convention, 2 hotel Fairmont. Fairmont di kawasan Zamzam, tepatnya di pas jam besar. Sedangkan hotel Hilton Convention di Mohimahullah posisinya dekat Jabal Umar. Jadi Bapak Ibu yang di hotel Hilton Convention dekat memang halaman masjid, cuma pulangnya agak nanjak. Itu aja yang mau. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Para jamaah rahimahullah, NRA nanti Bapak Ibu, ya, sebelum tawaf sani, NRA akan memfasilitasi headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Jadi ustadznya gak usah teriak-teriak, doanya bisa kedengeran. Mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi, karena banyak yang hilang ya Bapak. Nah, kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, jamaah rahimahullah cukup mengaminkan doa di sepanjang tawaf dan sa'i, cukup amin-amin saja. 2, jamaah rahimahullah matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma habib ilaina. Tapi saya ingatkan, kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. Kenapa sebabnya? Kemarin saya 40 orang
umroh bareng-bareng dengan saya dan semuanya ngikutin doa saya. Allahumma, Allahumma. Tiba-tiba ketika putaran ketiga sedang desek-desekan, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, nginjak jempol kaki saya. Begitu keinjak, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya, Pak, Bapak kenapa doanya pakai aduh? Kata dia, Pak Ustaz, kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, saya ingatkan nanti untuk urusan tawaf dan bagaimana tata cara sa'inya Pak Kiai Wajuri akan menjelaskan. Para jemaah rahimahullah, yang saya ingatkan satu, ya di Masjidil Haram yang boleh masuk ke pelataran masjid hanya yang pakai baju ihram. Laki-laki ketahuan ihram tidak ihram. Perempuan tidak ketahuan. Baju ihram perempuan begini pun juga boleh. Yang penting tutup aurat, seluruh anggota tubuh, seluruh wajah dan bapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Ya boleh masuk. Warnanya tidak disyaratkan. Boleh hitam, boleh putih, tapi jangan yang gejreng-gejreng. Masa aja mau bapak kalau pakai pinky? Kalau ibu-ibu nggak ketahuan, tapi kalau bapak-bapak sudah pasti ketahuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tolong bapak-bapak jangan paksakan nyium hajar aswad. Kenapa sebabnya? Sekarang yang boleh saya katakan tadi ke pelataran Ka'bah bapak-bapak yang hanya pakai baju ihram. Bisa dibayangkan desek-desekan nyium hajar aswad, tiba-tiba bawahannya tertarik. Masya Allah, tabarakallah, kiamat subuh Bapak Ibu. Dan tolong jangan juga kejadian sebagaimana sebelum pandemi. Setengah 12 saya masuk ke dalam masjid, tiba-tiba saya lihat ada jemaah NLA, bajunya berantakan. Wah, kancingnya copot semuanya, kantongnya sobek semuanya. Wah, out-outan. Saya tanya, Bapak habis dari tawuran? Bukan, Pak Ustaz. Dari mana itu sampai kayak out-outan kayak begitu? Dijawab dia, Ustaz, saya habis dari Hajar Aswad. Ustaz, perjuangan luar biasa. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang kiri desak sebelah kiri. Saya tajok perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi, orang Mesir Ustaz, kepalanya desak. Saya sikut kepalanya. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka saat saya ciumin, nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Jangan paksakan nyium Hajar Aswad dengan cara yang haram. Yang kedua, Bapak Ibu, ya untuk program saya nanti akan dijelaskan oleh Pak Wajudi. Yang kedua, Hajar Ismail sekarang ini on off, kadang dibuka, kadang enggak. Kalau sedang dibuka, alhamdulillah bisa masuk. Kalau sedang ditutup, mohon maaf tidak bisa dimasukkan. Itu para jemaah imam. Yang ketiga yang saya ingatkan, untuk sa'i Bapak Ibu, ya kalau tidak kuat boleh pakai dorongan. Kalau Bapak Ibu tidak pesan dari Mutawif, dari semenjak di Madinah, mohon maaf, bisa pakai yang dorongan di dalam masjid. Tapi yang dorong orang Arab. Biasanya kalau yang dorong orang Arab, dorongnya nggak pakai rem. Itu masalah. Kalau takut didorong nggak pakai rem, tidak usah khawatir. Naik ke lantai 2 ada skuter. Skuter ini untuk tawaf dan sa'i, yang Allah kalau sendirian 115 real. Kalau berdua 230 real untuk tawaf dan sa'i. Itu para jemaah Allah 24 jam terbuka. Bapak Ibu jemaah Allah, insya Allah di Mekah pun juga nanti akan diatur untuk beli kota Mekah, akan ke Arafah, ke Muzdalifah dan yang lainnya. Cuma saya ingatkan, ketika turun di Arafah nanti, maaf, ke Jabal Rahmanya jauh, jalannya 2 kilo. Jadi sekarang nggak boleh ke sekitar Jabal Rahmah, jalan 2 kilo baru ke sana. Ya itu jemaah Allah. Jadi kalau seandainya nggak perlu banget, ya yang penting sudah ingin tanah Arafah, jemaah Allah sudah berangkat ke Jabal Rahmah karena lumayan jauh sekitar 2 kilo. Itu para jemaah. Bapak Ibu, insya Allah nanti kepulangan Bapak Ibu, sebelum pulang Bapak Ibu akan laksanakan tawaf dulu, dan insya Allah jemaah Allah akan terbang
terbang dari Jeddah yang jaraknya dari Mekah sekitar 90 km. Insya Allah yang mau di Jeddah, Bapak Ibu akan terbang dari terminal haji. Yang saya ingatkan Bapak Ibu ketika pulang di terminal haji, satu, maaf, porter itu hanya boleh dorong troli sampai 20 meter sebelum porter. Ya. Bapak Ibu, si porter akan dorongin troli, tapi 20 meter sebelum porter dia berhenti. Kenapa? Nggak boleh. Aturannya kayak begitu. 20 meter selanjutnya siapa yang dorong? Jamaahnya. Karena itu mohon sodaqoh tenaganya nanti khususnya masih muda-muda untuk dorongin troli sedikit ke porter. Dan check in di Jeddah beda dengan check in di Jakarta. Check in di Jeddah jamaahnya harus ngantri depan porter. Untuk apa? Untuk diem aja. Check in apa enggak? Enggak. Ngangkut barang apa enggak? Enggak. Ngapain? Diem aja. Itu para jemaah yang aturan mainnya seperti itu. Insya Allah kepulangannya nanti Bapak Ibu sampai di Jakarta akan mendapatkan masing-masing 5 liter air zam-zam dan insya Allah jemaah yang diberikan di Bandara Soekarno.